Informasi pertama, saudara, sejumlah korban kebakaran di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara meminta tenda darurat yang dijadikan sebagai tempat pengungsian sementara tidak dibongkar secepatnya. Permintaan ini lantaran warga tidak memiliki tempat tinggal karena rumah mereka sebagian besar hangus hancur. Warga juga meminta pemerintah untuk tidak merelokasi permukiman pasca kebakaran karena seluruh aktivitas warga mulai dari bekerja dan sekolah berada di wilayah Kapuk Muara. Ya, fokus utamanya dia ini memikirkan sesudah tenda penampungan ini udah ditutup, pasti akan kembali ke tempatnya masing-masing. Tapi kendalanya itu gimana cara dia membangun, biarpun itu, dan gimana cara dia bisa cepat kembali dan rumah itu mungkin setidak-tidaknya itu bisa tertutup dan bisa ditempatin buat sementara. Mungkin itu aja. Pak Sudiono, berarti untuk rencana dari relokasi sendiri, mayoritas warga itu berpendapat seperti apa? Apakah ada mungkin warga yang ingin dipindah atau warga lebih banyak berbicara ingin tinggal seperti yang tadi Bapak sebutkan? Nah, kalau mayoritas Pak, kemarin yang saya tanyain itu warga mengendakin untuk tinggal di situ kembali. Dan untuk mengetahui kondisi para pengungsi korban kebakaran di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Benediktus Aditya dan juru kamera Adini Anissa. Bene, selamat siang. Ini fokus bantuan bagi warga korban kebakaran saat ini apa? Seperti apa, Bene? Ya, selamat siang, Yan. Memang di hari ketiga pasca terjadinya kebakaran, memang posko-posko sudah dibuat begitu ya dari pemerintah, baik itu posko untuk logistik, makanan, minuman, hingga toilet umum begitu ya. Dan tidak terlupakan juga ini adalah posko untuk layanan pemulihan trauma begitu ya, atau trauma healing. Dan seperti salah satu kegiatan yang tengah diadakan pada saat ini di belakang saya begini, dan salah satunya bersama dengan saya relawan dari Trauma Healing dari Kemensos RI, Ahmad Saradin. Pak Didin, selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Pak Didin, boleh dijelaskan terkait dengan kegiatan yang dilakukan pada saat ini? Gimana Pak? Boleh dijelaskan terkait dengan kegiatan yang dilakukan pada saat ini? Baik, jadi kegiatan kalau biasanya bahasa kesehatan trauma healing, kalau kita relaksasi ya Pak. Jadi layanan dukungan psikososial yang dimana untuk korban bencana atau penyintas di kebakaran Kapuk Muara ini, kami memberikan relaksasi kepada anak-anak. Jadi ya mungkin para orang tua yang memang dia lagi berpikir bagaimana nanti tinggal selanjutnya, tapi kegiatan anak yang perlu dia bermain. Nah, jadi untuk mengurangi derita dan istilahnya tekanan pikiran, maka anak-anaknya kita lakukan relaksasi. Dan itu juga nggak terpulang dari ibu-ibunya. Jadi di pagi hari kita lakukan senam bersama, atau juga ada senam lansia kita lakukan. Nah, di mana dalam kegiatan itu kita lakukan 2 sesi. Jadi di pagi hari kita mulai dari jam 7, setelah itu kita mulai lagi nanti jam 8. Nah, setelah itu kita memang hold itu di jam setengah 12 untuk ibadah sholat zuhur. Maka di sore hari, kalau misalnya memang jadwal yang di hari itu tidak padat, maka kita lakukan di jam 3. Nah, jam 3 sampai jam 5. Setelah itu kita di sore hari, dalam artian menjelang malam, itu kita lakukan ibadah bersama berjamaah, sholat maghrib. Nah, kita ada pengajian, atau kalau anak-anak itu dibagi, ada yang Iqra, ada yang Al-Quran. Nah, setelah pengajian itu kita lakukan sholat berjamaah, sholat isya. Setelah itu baru anak-anak kita perkenankan untuk istirahat. Itu kegiatan kita di LDP. Pak, kemudian biasanya aktivitas di dalam sesi-sesinya ini diisi dengan kegiatan apa Pak aktivitasnya? Aktivitasnya itu kita memberi relaksasi, ada juga olah otak, ya kan? Ada juga
istilahnya dibuat game. Nah, game ini untuk mereka ini kan memang dalam satu lingkungan, kekompakan, ya kan, keakraban sesama rekan-rekannya. Nah, kalau olah otak kita biasanya lakukan suatu kadang-kadang membuat permainan game yang ada terkesan menjebak, nanti kita berikan hukuman. Tapi intinya semua membuat mereka terhibur dan riang dalam kesehariannya, tidak larut kepada kebencanaan yang dia alami. Gitu. Kemudian Pak, terkait dengan data total penyintas yang terdata begitu Pak di posko ini ada berapa Pak? Kalau dapat informasi yang di data update-nya itu sebetulnya 3.000, kurang lebih 3.000-an ya, 3.000 lebih. Nah, tapi yang ada di tempat ini adalah 1.400-an kurang lebihnya. Nah, jadi memang ada yang di luar-luar. Nah, jadi yang kita layani adalah yang di lokasi tenda pengungsian. Pak, boleh disebutkan terkait dengan kendala yang mungkin dihadapi oleh relawan-relawan di posko ini seperti apa Pak sejauh ini? Ya, jadi kalau untuk saat ini adalah memang medannya juga ya. Jadi untuk distribusi, logistik dan macam-macam agak terkendala dengan medannya yang istilahnya ada yang bisa ke lokasi penyintas, itu agak kesulitan. Setelah itu menyangkut masalah listrik. Ini dayanya agak arusnya tuh lemah, jadi nggak ngangkat dengan sound system kita. Nah, kebetulan yang ada ini kita numpang power listrik dari kepolisian, dapur umumnya kepolisian gitu. Terima kasih Pak Didin atas kesempatannya, silakan melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih. Ya, Yan, memang di posko ini dilakukan berbagai macam aktivitas begitu ya supaya para penyintas ini tidak larut dalam kebencanaannya. Begitu Yan, kembali kepada Anda di studio. Ya, bantuan bukan hanya berupa bantuan logistik yang diberikan kepada korban kebakaran, tapi juga ada trauma healing di sana. Kemudian bagaimana dengan wacana relokasi, Ben? Sebelumnya sempat disebutkan dan bahkan ini warga menolak begitu wacana relokasi. Apakah sesungguhnya rencana relokasi ini sudah dibahas oleh pemerintah? Ya, Yan, kalau dari informasi terkini yang kami dapatkan, memang kemarin Gubernur Jakarta Pramono Anung sempat mendatangi atau mengunjungi posko ini untuk melihat bagaimana situasi terkini. Tapi memang pada saat itu Pramono tidak menjelaskan secara lebih lanjut terkait dengan apakah nantinya para warga ini akan direlokasi atau seperti apa. Namun untuk fokus dari pemerintah sekarang adalah untuk menangani masalah korban terlebih dahulu supaya ini masalah logistik dan lain sebagainya ini bisa diselesaikan. Dan tadi memang kalau kami dapatkan informasi dari Ketua RW setempat, ini juga para warga masih menginginkan untuk tinggal di tempat ini. Begitu ya. Ya, berarti fokus pemerintah saat ini alih-alih relokasi merupakan menangani korban termasuk bantuan logistik dan sekarang juga ada trauma healing. Terima kasih jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juga ada juru kamera Adini Anissa melaporkan langsung dari Penjaringan Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali. Dan saudara